Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar konten. Kali ini saya akan membahas apa sih perbedaan dari YouTube dan Google ya. Walaupun YouTube dan Google itu adalah satu perusahaan, artinya YouTube adalah hasil dari akuisisi Google pada tahun 2006 ya. Jadi sudah dibeli oleh Google ya. Jadi di sini saya menekankan titik berat bahwa YouTube adalah juga merupakan search engine sama seperti Google, yaitu sebuah mesin pencari. Cuman perbedaannya kalau di Google itu adalah berupa teks ya. Sedangkan di YouTube itu berupa video-video. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan tentunya saat ini ya yang paling sangat diminati untuk mesin pencarian yaitu adalah YouTube. Kenapa? Karena YouTube lebih visualisasi ya daripada Google ya. Kalau Google kan kita seperti tulisan aja ya, link dan sebagainya, kemudian mengarah ke sebuah website, dan website itu adalah sebuah tulisan. Nah, kalau sebuah tulisan itu kan kurang informatif ya, terbatas ya. Mau menerangkan panjang lebar gimana ya kan, butuh berapa halaman untuk dibacaan, capek ya, mata itu kan bisa ndak kuat. Nah, kalau YouTube kita cukup mendengarkan sebuah video, dan tentunya dengan video itu ya kita bisa mengambil manfaat yang diberikan secara panjang lebar seperti itu. Oke, ya ini adalah tampilan dari YouTube ya. Jadi sangat menarik sekali ya, sangat berwarna sekali ya. Jadi di sini ada juga pencariannya ya, sama dengan kalau kita Google itu kan ada pencariannya ya. Yang membedakannya ya ini ya dari segi tampilannya ya, YouTube itu jauh lebih memvisualisasikan sebuah kreativitas, sebuah konten dan sebagainya itu disajikan lebih hidup ya. Lebih hidup sehingga penonton lebih tertarik, lebih betah untuk menonton melalui YouTube daripada Google ya. Sedangkan kalau kita uh, Google itu ya, kita lihat Google hanya putih polos seperti ini ya. Dan ketika kita mau mencari sesuatu ya, uh, ya kita munculnya ya cuman teks seperti itu. Misalkan kita cari cara masak ya, seperti itu. Nah ini seperti ini. Jadi kelemahannya ya menggunakan Google ya seperti inilah ya, saya bisa katakan kelemahan atau bukan, masing-masing punya karakter tersendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu ya tinggal cukup klik yang ini ya, yang yang text link ini ya. Jadi kayak Google ini adalah sebuah daftar isi lah begitu. Sedangkan kalau YouTube itu seperti daftar isi ya, tapi dia lebih lebih menunjukkan ya maksud dan tujuan daripada konten itu sendiri ya. Jadi kalau kita mau ini ada video apa, tinggal baca judulnya pun menarik ya, tinggal kita pilih seperti itu. Kalau Google Search, nah ini artinya kita harus scroll ke bawah lah seperti itu. Dan tentunya ya untuk misalkan ini ya penyajian seperti kayak kita berita ya, membaca seperti itu. Tapi kalau YouTube ya kita bisa tahu maksud yang diinginkan oleh si yang membawakan berita seperti itu, atau mungkin yang membawakan konten, dan tentunya itu hidup ya seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari saya bagaimana perbedaan kalau kita menggunakan YouTube atau Google ya. Ya walaupun mereka sama-sama search engine, tapi masyarakat atau rakyat kita ya atau netizen itu lebih menyukai membaca YouTube ya, menonton YouTube ya daripada membaca, karena ya visualisasi mata itu lebih menyenangkan kalau kita melihat video seperti itu.
Oke, kita sampaikan dulu ya bagaimana perbedaan kalau kita menggunakan YouTube dan menggunakan Google ya. Nanti benefitnya apa? Mari kita simak video lanjutannya. Oke, kita masuk ke dalam perbedaan secara visualisasi antara mesin pencari YouTube dengan mesin pencari Google ya. Kalau kita lihat ini ya, mesin pencari YouTube ya. Saya katakan mesin pencari YouTube kenapa? Karena ketika muncul ini ya, search ini adalah ya sama aja dengan mesin pencari ya. Jadi kita mencari video apa, mencari apa ya. Jadi bisa dikatakan YouTube itu juga mesin pencari. Nah, di sini secara visualisasi YouTube sangat menarik ya, dengan gambar-gambar berbagai warna, kemudian ekspresi menangis, sedih, tertawa, bahagia, dan ataupun menjelaskan apa begitu ya, atau mungkin sebagai ekspresi mau makan, mau apa ya, mau olahraga dan sebagainya, dengan berbagai tulisan-tulisan yang menarik ya, yang memanjakan mata seperti itu ya. Nah, ini kayak warna-warni seperti ini ya, orang jelas pasti akan lebih tertarik lagi ya untuk menggunakan YouTube ya. Jadi seperti itu. Jadi mengapa YouTube itu search engine yang sangat diminati ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Jelas ya, jelas videonya, jelas beritanya, siapa yang menyampaikan itu jelas dan sebagainya, sumbernya pun jelas, dan maksudnya apa yang disampaikan itu disajikan secara video visual seperti itu. Berbeda dengan Google ya tampilannya putih seperti ini ya. Memang ada beberapa orang yang menggunakan Google untuk misalkan mencari artikel atau apa ya, cuman di sini mengapa YouTube bisa menjadi yang paling bisa menyampaikan maksud atau arti ya, itu karena visualisasi YouTube yang sangat mengesankan seperti itu. Kalau Google kan seperti ini ya, misalkan belajar jadi YouTuber ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan disajikan dengan tulisan-tulisan ya. Nah, ini kayak kayak seperti daftar isi ya. Daftar isi itu kan kalau kita klik isinya seperti ini, yang akan lari ke website lain ya, seperti itu. Dan tentunya ya kita ya disajikan dengan tulisan ya. Nah, tulisan itu kan bisa terbatas seperti itu ya. Nah, ini adalah tampilan perbedaan Google dan YouTube ya. Jadi kalau saya pikir sih ya lebih lebih bagus dan mengesankan kalau kita mencarinya di YouTube ya, seperti itu. Jadi jangankan kita ya, orang-orang yang yang ingin mencari informasi ya, saya kira lebih memilih melihat ya, menonton ya, daripada membaca artikel ya. Karena membaca itu kadang-kadang mengesankan, tapi kalau dengan video, fungsi pendengaran ya, mendengar ya, kemudian visualisasi antara yang disampaikan dengan gambar ya sesuai seperti itu ya. Jadi terjadi sebuah sambung informasi ya, seperti itu. Kalau ini kan kita tulisan, kita berangan ya, maksudnya menggambarkan ya, bagaimana sih maksud daripada tulisan itu sendiri seperti itu. Traffic audien lebih besar, tidak bisa dipungkiri lagi ya, kalau YouTube ini traffic audiennya lebih besar ya, mulai dari anak-anak, dewasa ya, remaja, semua setiap lini itu ada ya. Kenapa ya ada channel anak-anak, ada channel remaja, ibu-ibu, masa-masa dan sebagainya. Itu kan nggak bisa ya kalau kita hanya sebuah teks seperti Google ya. Ya harus dilihat bagaimana cara, misalkan kita mau belajar masak, bahan apa yang dicampur itu kan harus dilihat seperti itu. Kemudian bagaimana caranya mengolah
sebuah bahan mentah menjadi bahan jadi ya kan, atau mungkin cara mengurai bakteri misalkan seperti itu kan perlu untuk mata itu langsung. Karena apa? Mata itu sesuatu yang ditangkap oleh mata ya, itu jauh lebih melekat daripada mendengar atau tulisan seperti itu. Berbeda dengan Google ya, katakanlah ini tulisan ya, sekedar lewat aja ya, misalkan menjadi YouTuber pemula cuman begini-begini aja ya, tanpa adanya penjelasan, kemudian bagaimana cara penekanan terhadap audiens dan sebagainya. Jadi seperti itu. Makanya audiens YouTube lebih banyak daripada audiens mesin pencari Google. Makanya kan AdSense-nya YouTube itu jauh lebih besar daripada Google seperti itu. Kita lihat contoh ini ya, videonya siapa ini, Mak Eli ya, itu ditonton 1,9 juta. Ini obrolan santai dilihat 1,1 juta. Ini 1,1 juta. Nah, berarti kan audiensnya banyak seperti itu, tidak sedikit ya. Berarti orang itu jarang menggunakan pencarian Google ya. Jadi mereka lebih menggunakan pencarian YouTube. Karena apa? Karena mereka mendapatkan apa yang mereka cari seperti itu. Jadi makanya ketika sebuah platform memberikan apa yang dicari oleh pemirsanya, maka platform itu akan mendatangkan traffic lebih besar. Karena apa? Audiens akan kembali lagi untuk mencari informasi tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa YouTube dapat mendatangkan traffic lebih besar seperti itu. Oke, YouTube adalah sebuah ruang dengan berbagai aktivitas ya. Kalau kita lihat di channel ini ya, ini kan banyak channel ya, mulai dari channel pemberitaan ya, misalkan seperti itu, atau mungkin channel keluarga atau channel pribadi seperti itu ya, atau mungkin ada lagi juga channel usaha ya. Kalau kita lihat di sini misalkan channel usaha, ya. Nah, ini bisa muncul ya, misalkan usaha ternak lele katakanlah ya. Jadi YouTube ini bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas ya. Bisa pendidikan, bisa edukasi ya, atau mungkin peternakan, pertanian ya, atau mungkin tentang pribadi ya, channel pribadi menjelaskan apa tips dan trik dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai katakanlah personal branding ya. Jadi dengan gambaran visual seperti itu, orang akan tahu, oh ternyata katakanlah usaha lelenya itu seperti ini. Oh ternyata usahanya besar, terlihat jelas di video ya. Kalau kita lihat di Google kan kadang kurang besar ya, karena tidak bergerak seperti itu. Oh ternyata ini misalkan, oh begini cara masak, oh ini yang harus dicampur duluan misalkan seperti itu. Bagaimana memasak dengan ini perbandingan dengan menggunakan alat ini seperti itu ya. Jadi karena traffic ini sangat penting, di YouTube ini sangat ampuh ya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Salah satunya apa? Salah satunya adalah membangun usaha seperti itu, atau endorsement seperti itu ya. Jadi karena trafficnya besar ya, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mendapatkan katakanlah uang seperti itu. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi seperti semacam platform pengenalan kepada halayak ramai, oh bahwa kita punya apa ya, kita punya ide apa seperti kepada konsumen. Nah nantinya konsumen itu akan memilih sesuai yang dia diminati. Katakanlah dia senang dengan budidaya tanaman, budidaya hewan dan sebagainya, akan terus mencari informasi tersebut di channel Anda seperti itu. Jadi
merupakan peluang yang cukup besar kalau kita menggunakan platform YouTube ya, karena platform ini adalah platform yang sangat informatif. Baik, kita sudah sampai di penghujung video tadi, bagaimana perbedaan antara Google dan YouTube. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan komen ya, kalau teman-teman punya pertanyaan ya, sehingga kita sama-sama belajar di ruang ini, yaitu ruang belajar konten ya. Jadi kita akan sharing-sharing sehingga kita bisa maju bersama di per-YouTubean ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.